Cok, silakan Cok. Sidang jamaah stand up rahimakumullah. Soalnya temanya pendidikan nih, harus sopan ya. Ngomong-ngomong soal pendidikan nih, kalau pendidikan itu gue kan dari Priok ya. Di Priok itu gue nggak ngerti kenapa sekolah-sekolah itu aneh banget ya. Di mana-mana kan SMA itu ekstrakurikulernya ada modern dance, ada basket, dia mah tawuran. Nggak ngerti banget gue, dan lu tuh kalau lu harus sepakat ya, orang yang suka tawuran itu pengecut, sepakat ya. Karena dia selalu cenderung menyelesaikan masalahnya dengan keroyokan. Makanya lu cewek jangan mau ntar nyari suami yang dulunya suka keroyok, yang suka tawuran ya. Kenapa? Karena dulu dia tuh tawuran, kalau misalnya dia, padahal dia tuh awalnya cuma diledekin sama SMA sebelah. Satu orang yang diledekin, terus dia galau depan sekolah. Kenapa bro? Gua habis diledekin sama SMA sebelah, oke gua bantu bro gitu. 15 orang. Kebayang kalau dia udah nikah, dia punya masalah sama istrinya, tiba-tiba dia duduk di depan rumah. Ya kan? Dia duduk depan rumah galau lagi. Ditanya, kenapa sob? Istri gue susah punya anak. Ayo gue bantuin bro, gue bantuin. Kebayang kalau lu jadi istrinya, lagi enak-enakan duduk di balai gitu kan, tiba-tiba ada 15 orang pakai sarung. Mana bini lu, mana bini lu? Parah itu kalau udah tawuran ya. Terus kalau bicara soal pendidikan, gue tuh ingat ada istilah yang menurut gue aneh dalam pendidikan tuh ya, waktu sekolah terutama SD. Kita sering dikasih namanya PR. PR itu kan pekerjaan rumah. Sekarang dikasih, oke ini PR cok, bawa pulang. Iya, besoknya ditanya lagi PR-nya mana? Lah katanya pekerjaan rumah. Kenapa harus dibawa lagi sih? Ini gurunya borok sikut nih. Emangnya mau besok-besok gue bawa pekerjaan rumah ke sekolah, tiba-tiba gue bawa cucian kotor gitu. Oke, gue kasih kesempatan lagi ke Gajah Lampung. Gak apa-apa. Pendidikan itu kalau menurut gua tuh sekarang agak aneh ya. Anak kecil, masih kecil belajar, umur 3 tahun belajar bahasa Inggris. Itu buat apa? Dia mau jadi tour guide apa? Terus bahkan tetangga gua 3 tahun udah diajarin bahasa Spanyol. Dia mau ngapain? Mau ikut casting telenovela apa ya? Oke, keren. Nyambungin lagi tadi ya, soal PR gitu ya. Itu tuh siswa Indonesia gue rasa terlalu banyak mendapatkan tekanan gitu ya. Standar nih ujiannya tinggi, udah gitu tiap hari dikasih PR gitu kan. Stres, di akhirnya apa? Kesurupan. Yang gue nggak ngerti ya, kesurupannya massal. Ini kesurupan apa sunatan? Waktu SD tuh gue selalu inget ya, 6 tahun kita habisin waktu kita untuk ngurusin hidup orang. Namanya Budi sama Iwan. Selalu itu. Lu ujian, Budi pergi ke pasar membeli telur. Ya udah. Biarin aja si Budi gitu loh. Kenapa kita yang pusing? 6 tahun loh. Ngurusin Budi sama Iwan. Kadang-kadang Wati. Gue juga gak tahu mereka sekarang udah jadi apa tuh. Kadang-kadang tuh ada soal gitu kan. Budi pergi ke Bandung pada pukul 9.45. Temannya sejam kemudian menyusul. Lu kenapa gak bareng aja sih? Katanya temen. Pergi ke Bandung sendiri-sendiri, kenapa gak naik travel bareng? Jadi kan pas ada soal, jam berapa mereka tiba? Bareng. Enak kita jawabnya juga kan. Makanya gue tuh ke bawah sampai gede, gue tuh dendam banget sama orang yang namanya Budi. Gara-gara dia nilai matematika gue jelek, gue susah nyari kerja. Sampai pernah gue interview gitu kan, gue lagi duduk-duduk interview. Ada orang interview di samping, kenalan, namanya siapa? Budi. Oh lu, temennya Iwan ya? Lu kenapa ninggalin Iwan? Oke, terima kasih Bu Aco. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Komex kita. Nggak nyangka, anak hasil keroyokan dan penggemar ayam kampus bisa lucu. Ini baru awal sudah selucu itu. Tapi kita harus rehat sebentar. Kita akan saksikan, mungkin nggak lucu tapi ini perlu.
Tetap di Stand Up Comedy Battle of Ya, kembali ke Stand Up Comedy Battle of Good. Itu yang pertama sudah seru, ini yang kedua ini. Abdel, belum main kan tadi? Belum. Kok udah tua? Arif, belum main juga. Buat Anda berdua saya punya satu tema. Silakan dilihat. Iya. Saya kira temanya ini cukup simpel karena kalian berdua sudah punya jodoh masing-masing. Atau mungkin bahkan ada yang udah 2 kali. Siapa dulu? Apa tadi temanya? Perjodohan. Perjodohan ya. Gue sih nggak punya masalah ya sama urusan percintaan gue. Iya, ini agak bingung. Nggak, yang punya masalah biasanya cewek-cewek yang lagi gue deketin. Buktinya mereka selalu nolak gue. Gue sih nggak ada masalah. Semalam baca survei, ternyata tingkat keberhasilan pembangunan sebuah negara berbanding terbalik dengan jumlah generasi mudanya yang jomblo. Apalagi yang putus nyambung. Menurut gue bener juga. Soalnya gimana generasi mudanya mau bantu ngebangun negaranya kalau dia sendiri nggak bisa ngebangun sebuah hubungan serius buat dirinya. Sama nggak ngertinya gue sama jomblo yang kalau ditanya sama teman gini, Sob, kenapa lu nggak pacaran? Belum ada yang cocok nih. Gue bingung. Kalaupun ada yang cocok, emang mau sama lu? Jadi dirubah dari sekarang. Kalau lu mau cari, bukan yang cocok. Cari yang mau. Gitu. Jodoh itu sama-sama rezeki. Udah ada, tapi harus diusahakan. Lo dapat enggaknya itu atas usaha lo sendiri. Kalau ada yang bilang rezeki akan dipatok ayam kalau lo bangunnya siang terus, demikian pula dengan jodoh. Jadi kalau lo masih jomblo, lo bangun siang terus. Nanti di jalan lo lihat ada cewek bentol-bentol, nah itu jodoh lo. Kuda zebra yang belang-belang begitu aja nggak pernah ketuker jodohnya. Antara cewek sama cowok. Lo tahu bedain zebra cewek sama cowok? Yang cewek itu hitam, belangnya putih. Yang cowok putih, belangnya hitam. Itu nggak bakal salah pilih. Tapi kalau ngomong kuda yang gua nggak percaya itu susu kuda liar. Lo gimana kalau dia liar? Liar kan ada di... Kapan dia tahu yang lagi gede? Orang dia jauh. Kembali ke jodoh. Buat lo yang sekarang masih jomblo atau buat lo semua cowok-cowok yang pacaran putus gak apa-apa. Mumpung masih muda. Masih banyak kesempatan untuk putus lagi. Gue juga pernah punya cerita bang ya kan. Suara gue kayak penyiar ya. Nggak, buat lu yang lagi jomblo di sini, terus lagi galau, terlebih yang abis diputusin atau abis ditolak deh. Gue ngerti perasaan lu. Kan? Gila. Nggak, gini. Cakap-cakap begini, statistik gue untuk urusan cewek nggak jelek-jelek amat. Dari 10 cewek yang gue tembak, hampir bisa dipastikan 13 cewek yang nolak gue. Enggak, ini gara-gara gue ngikutin ada seorang motivator yang bilang gini, kamu kalau mau melakukan sesuatu, kamu harus yakin. Jangan lakukan sekali, cuma sekali, lebih dari sekali untuk keyakinan yang kamu punya. Makanya setiap gue tembak cewek, biasanya gue lebih dari sekali. Pernah sekali waktu gue tembak cewek, gue tembak, dia nolak gue. Gue bilang, biarin, gue yakinin diri gue. Lu belum tahu gue. Pas gue tembak yang kedua, terus dia tetap nolak gue. Biarin, gue bilang. Gue yakinin diri gue. Lu mau kenal gue lebih dekat. Nah, pas gue tembak yang ketiga kali, dan dia tetap nolak gue juga tetap yakin.
Gue yakinin diri gue, lu nggak mau sama gue. Jadi buat lu di sini yang masih jomblo, tetap semangat, tetap usaha. Kalaupun lu nembak terus lu ditolak, yakinin diri lu. Ditolak itu belum tentu diterima. Oke, malam. Nyari jodoh itu harus lihat bibit, bebet, bobot. Kalau udah oke, baru babat. Malamnya bisa lo bubut. Ini buat Arif, gue mau kasih tahu, kalau mau nyari jodoh itu, lo harus lakukan yang gue sebut itu 3N. N pertama itu niat. Lo harus niat, Rif. Kalau lo pengen punya jodoh, lo harus niat. Innamal a'malu binniyah. Lo harus tekankan dalam hati, gue harus dapat jodoh, gue harus dapat jodoh. Setiap hembusan nafas lo. Kalau niat lo udah benar, lo harus lakukan N yang kedua. Nalar. Jadi lo harus pakai logika, Rif. Kalau mau dapat jodoh atau nembak cewek, lo harus nalar. Ini kira-kira dia mau nggak? Jangan sampai lo ber-13 kali. Jadi lo harus nalar, kira-kira ini memang cocok gak sama gue? Kira-kira ini pantas gak? Sekufu gak? Ini ujung kufu nih. Gak kelihatan, gak terdengar cerdas tapi masih lucu, gak apa-apa itu ya. Kalau lo udah niat bener, Rif, nalar udah lo pakai, tapi lo gak dapet jodoh juga, lo harus lakukan N yang ketiga. Ngaca. Wow. Ternyata komik yang kedua tidak kalah seru. Seperti kelapa. Semakin tua, santannya semakin basi. Sekarang waktunya judgment time. Coba kumpul ke tengah. Untuk tim memuai, mana? Tepuk tangannya. Bos yang lain salah menyebut ini desibel. Untuk tim menyusut. Berat memang buat saya untuk menentukan. Saya lebih simpati pada mereka. Tolong jangan ini dikira tidak profesional. Ini memang saya kasihan. Andalah pemenangnya. Ya kecil-kecil kasihan. Ya sampai di sini acara kita malam hari ini. Jangan kemana-mana karena saya tidak kemana-mana. Jumpa lagi Kamis depan. Tetap di Comedy Show Battle of. Saya Cak Lontong. Salam lemper.